curhat. Sampai curhat. Oh, pernah dong. Sampai pengen dibungkus malah. Wih. Halo semuanya, balik lagi sama gue Pep di Scrolling in Action. Seperti biasa, kita bakal bahas yang miring-miring. Judul acara kita seri miring. Di sebelah gua ada abang-abang yang punya pekerjaan, sorry kalau salah ya, seorang bartender dan Kang Tato lah. Kang Tato bisa Kang juga, Tato, ya. tapi nggak Kang Tato bulat ya. Iya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu. Oke. Gue Kahar, halo semuanya. Sebelumnya gue perkenalan diri, nama gue Kahar. Profesi gue bartender di salah satu tempat di Pondok Indah tadinya. Dan sampingan dari bartender itu gue juga jadi maker tato lah. Iya, seorang maker tato, bukannya Kang Tato. Iya. Siap. Oke. Lu udah lama atau gimana? Jadi seorang bartender, bro. Kalau untuk bartender sendiri gua sudah lama juga sih. Lumayan lah ya. Lumayan, Kalau untuk dunia bartender itu gua udah usia gua bekerja di bartender itu 6 tahun lah. 6 tahun ya. Itu ada sekolahnya nggak sih? Sebenarnya untuk sekolah sih ada ya. Ada ya. Entah itu mixology, entah itu kita flaring, juggling, itu ada sekolahnya. Tapi kalau gua bekerja di bar ini, gua dari bawah. Oh, dari bawah ya. Sangat dari bawah sekali. Awalnya dari mana? Dari waiter gua. Waiter. Gua belajar, akhirnya ada temen gua karena ngeliat gua itu ya udah gitu-gitu aja kerjanya. Akhirnya gua ditarik jadi barback. Oke, sebelum kita lanjut, itu dari lu yang waiters itu, Ya. Itu pas lu naik nih, Ya. naik ke bagian yang lebih tinggi lagi, Ya. itu lu emang udah dilihat bos lu, ibaratnya feedbacknya dari bos lu ke lu tuh kenapa dia naikin lu tuh gimana? Satu, mungkin kasihan kali ya. Mungkin kerjaannya waiter ya udah gitu-gitu aja ya kan. Gue suka nih. Ya. Humble banget aja. Kasihan banget nih anak ini udah tatoan banyak. Ya kan gaji segitu ya kan. Ya. Yang kedua ya mungkin kinerja juga sih ya. Kita kan juga nggak bisa, kita juga nggak tahu penilaian dari bos seperti apa ya. Dan suatu ketika gue dipanggil sama HRD gua, gitu. HRD gua duduk nih sama kayak gini. Iya. Lalu ditawarin lah untuk naik jadi barback. Kerjanya barback itu ya gua belum bisa bikin produk. Oh, lu belum bisa bikin Iya. produk ya? Iya, gua justru cuma jadi tukang cuci gelas, ngelapin gelas, ngelapin botol, terusnya gua ngepelin bar, lantai-lantai barnya lah. Untuk kebersihan barnya itu gue megang semua. Itu awalnya ya? Awalnya. Setelah dari waiter? Iya. Oke. Terus lu udah jadi bartender nih? Ya. Setelah itu lu belajar dong untuk apa sih yang disebut di bar itu kayak lu mixing itu? Nah itu mixology. Mixology? Iya. Nah itu gimana sih bro? Nah itu gue diajarin sama senior gue, ya kan. Di situ gue pelan-pelan belajar apa sih. Kalau mau kita sebenarnya motivasi dari diri kita sendiri sih. Motivasi. Kalau kita mau istilahnya mau maju ya kita harus cari. Kita harus istilahnya ya udah gue kejar. Bukannya kita yang jemput nunggu bola, tapi kita yang jemput bola. Gitu. Itu lu belajar emang sambilan lu kerja atau memang misalkan kalau di kayak perusahaan itu kan ada seminarnya atau apa, lu pernah ikutan begitu nggak? Iya, selalu ada. Selalu ada ya? Setiap tahun pun itu kita harus ada seminar lah dari suatu brand nih, PT misalnya kayak suatu minuman lah kayak Cipas Brother tuh pernah ngadain seminar, kita ikut.
Itu Ya. ada sorry Ya. gua potong. Itu ada eventnya nggak sih? Lu ada? Kalau untuk event dia pasti ada. Pasti ada. Suatu Ya? ada pertanyaan atau lu bikin koktail di situ ya. Dan itu nanti dinilai, nanti lu dikasih kayak semacam merchandise gitu. Merchandise ya. Lu setiap seminar itu dapat sertifikat nggak sih? Iya sudah pasti. Pasti ya. Pasti dapat sertifikat. Terus kalau lu bisa, jadi pas seminar itu kan pasti ada tanya jawab tuh. Iya. Ketika lu bisa jawab, ya lu pasti dapat suatu merchandise tuh, minuman, Oh itu poinnya Iya. ibaratnya kayak baju, ya ya. nanya sesuatu itu bakal jadi kayak merchandise buat lo ya. Iya, gitu. Terus maksud gue gini, sertifikat itu lu gunain buat misalkan lu pengen resign nih dari tempat lo, Ya, sorry ya. ya kan. Misalkan lu mau pengen resign, itu apa? Oh sudah resign gua dari tempat gua. Anjir, Kebetulan gua udah resign. lu udah resign? Udah resign. Waduh. Oke lah, nggak apa-apa, kita tanya-tanya lagi aja tentang bar. Pernah nggak sih lu ngalamin kayak misalkan nih yang namanya orang mabok ya, Ya biasanya betul. tuh ada ini nggak sih di tempat lu tuh berantem gitu, mecahin apa kayak botol kayak gelas, Wah, kayak kalau sampai untuk bener-bener rusuh itu pernah nggak sih? wah pernah. Sering malah kalau emang setiap weekend tuh kan. Oh sering ya? Ya, kalau yang di tempat gua kan ya mungkin ya namanya perebutan wanita lah ya, atau gesek-gesekan namanya dia lagi Racun ya, wanitanya goyang, racun ya. ya benar. Lagi goyang gimana ya kan, disenggol kena rokok ya berantem. Gitu. Sering bro, banyak Sering terjadi banget gitu. kayak gitu. Cuma karena rokok. Jadi mungkin di sudut rokok ya kan, atau dia gesekan atau Iya. perempuan, kebanyakan sih perempuan. Perempuan Iya. itu rata-rata kalau ada masalah di bar itu pasti perempuan. Iya, berantem lah, entah apa yang Hmm. direbutin segala macam sampai dia berantem seperti itu rame gitu. Banyak bro. Ini gua ada kepikiran di sono itu pelanggan biasanya bukan orang biasa, ada nggak sih? Maksudnya bukan orang biasanya juga. Yang misalkan kayak gini. Oke lah kalau yang berantem itu anak-anak, anak muda. Iya, anak muda rata-rata. Yang berantem itu orang gede lah. Anggap aja lah kayak ya, apa ya, orang yang nomor 10 Jakarta ya, paham gitu. gua, paham. Ngerti nggak sih? Anak-anak itulah, anak-anak Iya, kolong lah ya. Anak-anak kolong lah. Itu yang banyak. Rata-rata emang anak kolong. Iya, anak kolong ya mungkin dia merasa gue punya backingan lah. Gue punya manpower, gue punya power gitu. Punya Siapa power. yang berani sih sama gue gitu. Itu lu nanggepinnya gimana sih? Pernah nggak sih lu kelabakan? Kalau untuk kelabakan itu sih gue nggak pernah kelabakan ya, karena itu udah ada rulesnya. rules. Karena gue sebagai bartender nggak mungkin gue nengahin Iya, orang ini, karena ada Iya. security-nya. Jadi security yang menangani lah. Pernah nggak pelanggan itu bermasalah sama lu? Pernah Pernah. suatu kejadian. Jadi ceritanya gini bro. Ketika gue jadi checker, Oke, sorry kayak apa bro? checker, jadi gue tuh yang jagain, misal kayak ada orderan, Ya, tamu order, table berapa, ini kan perincinya keluar nih. Oke. Ya, gue lagi jagain itu, salah satu tamu, nah tamu ini tamu undangan juga nih, tamu undangan dari bos gue, mesen sama teman gue, Iya. mesen satu minuman on the rocks, ya kan, nggak dibikin-bikinin, entah dia lupa, entah karena emang dia skip, emang kejadiannya posisinya itu emang lagi rame. Oke. Kebetulan pas emang gue lihat lagi rame, gue bantuin dong, coba Bantuin, ya. ketika itu orang itu meminta sama gue, ya mintanya itu langsung kasar, Oh kasar. ngomong kasar. Itu posisi lu nggak tahu. Gue nggak tahu, Oke. dan gue nggak tahu, dan itu barangnya dia juga yang dia pesen belum diinput. Aha. Nah akhirnya gue ngomong, mana tadi pesanannya, kan emang juga belum keluar prinsipnya, gitu kan. Kalau emang sudah keluar prinsipnya baru dibikinin. Langsung dia ngomong kata ngentot lu gitu gue. Lu
Lu nggak tahu gue siapa di sini. Oke, gue bilang, oh santai aja bang, gue bikinin. Lu mau apa? Tadi gue tadi udah mesen, udah berapa kali gue ngomong sama siapa bang ngomongnya. Ya udah akhirnya nggak jelas segala macam, namanya juga udah mabuk ya kan. Gue buatin, kayak nggak lama gue dikatain lagi ngentot, lama lu bikinnya. Akhirnya ya udah gue emosi, akhirnya ya udah gue pecah, gue bawa keluar, ya sedikit gesekan lah. Akhirnya ya udah baikan lagi besoknya, dan dia tetap datang ke tempat kerjaan gue. Dan gue juga minta maaf, dia minta maaf. Akhirnya gue ya minum bareng sama dia. Itu customer yang bisa dibilang orang gede lah. Iya, gitu. Dan kita juga nyikapinnya juga dengan baik, jangan emosi. Karena ya sama-sama pecah. Kalau sama-sama pecah kan akhirnya jadi keributan bro. Iya benar. Ini gua bahas tentang masalah yang agak dalam dikit. Dalam mana nih? Jangan dalam-dalam. Jangan dalam-dalam ya. Itu kalau emang lu tahu lu Purlapindo ya tuh. Terus ada di bendungnya tuh bro. Oh, iya. Saking dalamnya lu ngebor tuh. Iya, keluar semua. Tapi nggak bisa dibendung bener. Jadi kita ngomongin cewek aja deh, yang di bartender. Ya. Itu lu pernah nggak sih digodain atau lu godain? Kalau untuk godain sih, ya namanya gue nih ya. Iya. Godain sih, ya bukannya godain kita. Ya. Untuk masalah tamu, nggak cewek nggak cowok tuh kita harus perhatiin gitu. Iya. Karena emang itu adalah tugas dari bar. Selain kita buat minuman, kita juga harus perhatiin tamu kita yang datang. Supaya apa? Supaya dia nyaman. Ya kan? Ketika dia nyaman, dia balik lagi ke tempat kerja kita. Ya. Kita harus servis dengan baik. Ya. Itu yang pertama, tujuan poinnya sih sebenarnya. Ya. Yang kedua, juga selain itu kita juga harus ya sopan udah pasti lah ya. Gitu. Sopan pasti, ya bercanda, ngehibur dia. Kadang-kadang ya ada aja tamu gue ini yang datang sendiri, cewek ya kan, galau gini galau. Akhirnya sampai saking dia nyamannya, mungkin dia nyaman dia cerita. Sampai curhat. Oh, pernah dong. Sampai pengen dibungkus malah. Iya. Jadi curhat, dia baru putus lah sama pacarnya segala macam. Oh ya udahlah. Nah, itu gue cuma bisa bilang ya sabar. Mungkin cuma buat jadi penengah. Siap. Iya. Terus kalau customer lu tuh suka tuh sama lu tuh, biasanya gampang dong dia kalau mau ke tempat lo, tinggal ngubungin lu doang ya? Iya, kebanyakan temen-temen ya tamu-tamu nih ya. Tamu itu udah request misalnya kayak weekend nih, weekend. Tolong ya pesen tempat. Iya. Kadang dia ada yang mau yang duduk di bar, gitu, ada yang mau yang di table, tanpa harus menghubungi suatu tempat kerjaan. Gue kan pasti ada nomor teleponnya tuh. Nah dia tuh selalu japri lewat gue. Oke, akhirnya ya udah gue sampein ke hostnya yang megang, istilahnya yang rekap table lah. Ya yang sudah reservasi atau belum, yang meja yang kosong itu hostnya ya. Soal tips gimana? Tips itu misalkan kayak anggap aja lah gua nih customer lo. Gua tuh suka tuh sama lo. Apapun, misalkan gua pesen table, lu selalu ada aware. Gua pasti ngasih tips. Itu biasanya itu kebanyakan by hand sih bro. Oh by hand. Iya by hand. Ataupun kalau kita di bar, kalau di bar aja sih kebanyakan lebih banyak by hand. Oh by hand. Dia nggak mungkin. Ya ibaratnya kayak main cantik lah. Iya. Ngasih. Oke balik ya bro balik, tiba-tiba udah ada duit di tangannya gitu. Udah kayak lebaran loh bro. Salam-salaman tiba-tiba ada duit ya kan. Iya. Bener sih. Pas gue liat, wah 200 ya kan. 250 ya lumayan. Oke. Pelanggan rata-rata orang Indo atau ada orang luar? Ada juga Indo. Kebanyakan sih mayoritas Indo ya. Mayoritas ya.
khususnya kalau untuk orang-orang asing ya, kalau kita bilang asing, bule gitu. Itu sekolah-sekolahan JIS, anak-anak JIS pada main di situ. Karena market gue tuh anak muda semua, bro. Anak kuliahan sampai sekolahan, SMA sampai kuliahan. Jadi jarang lah ya ada bule di situ ya. Ya dihitung itu kalau event besar tuh pasti banyak. Besar. Ada nggak customer yang bule suka sama lu kayak gitu? Ada nggak? Kebetulan enggak, mungkin karena gue jelek kali ya. Jelek udah gitu bahasa Inggris gue masih mentang-mentong. Mana mungkin dia suka sama gue ya kan? Enggak, yang gue tahu bro, orang barat itu saat lu bisa komunikasi aja bahasa tubuh aja. Iya. Bahasa tubuh gini-gini. Dia udah ngerti sih sebenarnya. Iya, ibaratnya kan kalau orang barat itu kita bahasa tubuh maksud gua saat dia nanya gini, lu tuh balas dengan bahasa tubuh tuh dia ngerti. Sebenarnya sesimpel itu orang luar negeri. Ya kebanyakan gue mainin tamu bule emang seperti itu. Gue ngerti dia ngomong apa, tapi gue ngebaliknya yang bisa itu, tapi selebihnya gue pakai body language. Ya, body language. Body language. Iya sih. Gue juga pernah kejadian waktu itu. Gue pernah di bar. Ini bule nih. Nah, tingginya bisa dibilang 2 meter nih. Cuma rese. Tangannya kemana-mana bro, kayak berenang. Gitu loh. Itu tuh kayak ya gua kan sebagai customer ya kan, gua pengen nyaman juga gitu. Waktu itu gua pernah bawa cewek. Ceweknya digodain sama doi. Gua kesel dong. Nah itu salah satu yang bikin gua kesel ke bar sebenarnya. oh jadi lu kapok ke bar karena seperti itu? Bukan kapok sih. Kapok kagak nih? Mbak. Dia ketawa aja. Kapok atau gitu nih? Kapok atau enggak nih? Gue tergantung manajer. Iya. Bisa, ini kalau manajer. Oke, jadi agak sedikit kapok bawa temen cewek. Oh gitu. Makanya lu bawa temen laki terus? Iya, laki terus. Bukan jadi abis dari temen lu bawa temen laki, lu cari cewek di bar. Oh, lu udah nyampe situ. Oh, aku udah nyampe situ. Nggak mungkin dia bawa temen cewek lagi karena udah digangguin. Kita bawa temen cowok. Iya. Bener. Ngomong-ngomong tentang, oh iya, lu ada usaha lain nato nih? Bro. Ya, sampingan sih itu sebenarnya. Sampingan. Di luar gua ngebar. Oh. Itu sampingan gua tato, itu pun juga gua selalu atur waktu lah ya. Lu atur waktu ya gitu. Gua ngambil job tato itu ya, gua kontek-kontekan sama customer gua yang mau nato. Ya, ketika gua libur, ketika kalau emang gua bisa masuk pagi, cuman itu aja. Selebihnya ya enggak. Karena yang gua prioritasin itu adalah bar. Yang gua prioritasin karena gua digaji. Iya, lu digaji. Gue juga harus ngasih istilah feedback ke perusahaan itu ya. Iya. Itu ganggu nggak sih jam kerja lo di bar sama yang untuk lu nato gitu? Selama ini nggak diganggu. Gue nggak pernah alasan untuk sakit iya, lah benar, nato. Nggak pernah. Karena kan ada tuh beberapa orang yang begitu ya kan. Mungkin ya kan. Ada yang begitu. Ada emang usaha dia yang sampingan dia ada. Ya, karena emang tato mahal sih ya. Mendingan gua ngambil job tato libur di bar sehari ketimbang gua ngebar, gua nggak dapet job tato karena mahal kan. Iya. Bayaran tato mahal. Tapi gua nggak bisa gitu bro. Profesional aja. Tato itu mahalnya tuh gimana sih? Seberapa gede tato lo atau seberapa rumit gambar lo? Oh, kalau untuk di gue sih hitungannya gini ya. Nggak per senti, nggak per jam, tapi gue hitungan per gambar. Oh, lu per gambar ya? Ya, tapi gue naripin itu paling kecil. Kayak misalnya gue bikin font lah, segini lah ya fontnya. Ya agak segini. Itu gue tarifin 450.000. Oke, segini doang. Ya, kecil. Itu kecil kayak gitu kan rumit atau enggaknya kan itu lu ngasih harga tuh dari situ nggak sih?
dari rumit atau enggaknya enggak sih? Atau Tergantung dari ya. cuma ukuran doang? ukuran Ukuran ya. ukuran sama ya semakin rumit sih sebenarnya rumit bro. Hmm. Cuman kalau emang di tato itu kan ada tekniknya dan jarumnya itu juga berbeda-beda. Oke, ini udah lebih terang. Terang ya, tadi emang gelap ya. Iya benar. Tato itu banyak jenisnya ya bro? Iya, emang tato tuh ada jenis-jenisnya dari ada lettering ya. Lettering itu kan biasanya kan untuk font. Iya, fontnya. Font terus kayak oriental, realis, ya kan. Font itu tulisan gede, sorry. Ya, font tulisannya beda. Oh, terserah lu mau gambarnya- gede kecil, mau yang gambarnya. kecil banget juga. Oh, Iya. bisa ya. Jadi maksudnya itu font itu lebih tebal gitu nggak sih? Enggak juga. Enggak juga ya. Tergantung jenis fontnya. Oh. Biasanya Oh itu custom- masih ada jenisnya lagi. Iya, maksudnya kan kayak ada tulisan yang sambung lah, Oh. atau dia mau yang kapital. Itu kan jenis-jenisnya ada juga tuh Iya. kalau lettering itu. Tergantung dari kemauan customer sendiri. Customer ya. Gitu. Terus lu kalau nato itu lu gambar sendiri, inisiatif sendiri, atau lu misalkan yang pernah gue lihat nih di video di YouTube tuh, Yap. dia ada gambar dari komputer di print, Ya, nempel situ. Lu gitu nggak sih? semuanya harus kalau gua ya misalnya customer udah di link nih Iya. suatu gambar. Iya. Gambar yang dia suka, udah gitu ada artinya buat dia. Iya. Dan dia pasti ngirim ke gua via WhatsApp ataupun email ya. Oh. Ini yang gue pengen gambar, udah fix. Iya. Ukurannya segini dan harganya segini. Iya. Ya kan? Oh, customer bisa matok harga? Enggak, itu Oh. gua. Kirain. Bukannya customer, kalau emang customer yang mau harga, gua nggak dapet cuan dong. Cuan gua dikit dong. Oke. Jadi udah semuanya udah deal. Yang tadi lu bilang nih, ya kan dari komputer di print out gambarnya dan dicetak dan gue juga pakai itu. Itu namanya tracing ya kan? Tracing. Harus gue tracing. Oh. Gitu. Banyak juga orang yang udah jago, jago gambar, udah profesional itu tanpa tracing dia bisa. Dan hasilnya pun juga bagus. Ya. Tapi kalau gua lebih apa sih namanya, lebih prefer pakai tracing. Oh, tracing. Ya, karena untuk patokan gue juga, Oh. biar gambarnya itu enggak melenceng juga bro. Oh. Ketika melenceng ya pasien gue pasti komplain Iya, dan nggak mau balik lagi ke gue. Oke. Habis dong cuan gua. Bener, Nggak ada yang mau nato sama gua ya kan? Bener. Iya. Iya sih, Gitu. Iya sih. Pernah nggak sih lo nato orang yang emang dari, gue pernah lihat salah seorang tattooers yang terkenal dari Bali lah. Ya. Dia pernah ada event itu kayak orang yang belum pernah tato disuruh datang untuk ditato sama dia secara gratis. Pernah nggak sih lo event kayak gitu? Kalau untuk orang yang belum pernah nato, Iya. untuk itu gua nggak pernah mau. Oh, nggak pernah mau ya? Tapi kalau tato charity gua pernah ngadain untuk suatu ya inilah ada kegiatan. Kegiatannya itu sosial bro. Iya. Kita menggalang dana, Hmm. untuk istilahnya untuk anak yatim, Hmm. untuk apa sih namanya, janda-janda ya bro. Iya. Ikut ya. Iya. Iya, maksudnya janda-janda yang udah berumur Oh, lah udah istilahnya. berumur ya. Oke, tujuannya janda berumur. Iya, janda yang udah tua maksudnya nih, yang udah expired. Oke, terus. Nah, menggalang dana akhirnya ya gua ngebuka tato charity tuh di tahun 2015. Oke. Gua bikin tato charity. Oh, itu tujuannya memang untuk ya galang dana lah. Menggalang dana. Ya kalau untuk sahnya atau enggaknya itu di dunia misalnya kayak agama ya, Iya. agama maupun itu halal atau enggak ya, Iya. gua bodo amat. Yang penting gua bisa menggalang dana seperti ini ya udah gua. Iya. Keyakinan itu, gua bukannya ria juga Iya. nih. Bukannya ria juga enggak. jadi keyakinan itu, keyakinan itu nggak mempengaruhi lu. Keyakinan Iya sih. iya benar juga. Ibaratnya kan lu nato nih. Iya. Ya kan yang gua tahu keyakinan
seseorang itu ada yang nggak boleh lu pakai tato. Ada nggak sih? Ada. Pernah nggak sih lu ngalamin yang begitu? Pernah Dia ada. ngomongin tetangga gitu. Sering. Oh, sering ya? Sering gua ngomong tentang apalagi ya namanya gua tinggal di gang, Bro. Oh, Sini tembok rumah gua nempel Iya. sama rumah udah orang kedengeran ya. dari dinding ya? Oh, dengerin. dari bawah tanah juga denger dulu. Ya ada aja yang namanya Iya, ada, omongan ada, ya kan, karena ada. kan itu kan tato itu kan pro kontranya ada, Bro. Iya, bro, kontranya ada. Ya kan? Dan di Indonesia itu masih Iya. banyak menilai tato itu adalah suatu orang maksudnya yang orang yang punya Iya. tato nih ya, itu nggak baik. Nggak baik. Ya kan, dulu tau lah. Iya. Orang Indo kan yang setahu gua dari dulu yang namanya tato. Ya, ini orang pasti kalau nggak preman, anak nakal. Iya, betul. Ya nggak sih? Nah, Nggak ada lagi tuh. dan Padahal- juga kerjaannya nggak jelas lah, Iya, serabutan. kerjaannya. Tapi ya dibalik lagi, dia belum mengenal orang tato ini, tapi dia udah bisa ngejudge. Emang dia kalau gua kan dia Tuhan atau manusia sih Iya. bisa menilai orang segampang itu. Benar. Jadi kalau menurut gua penampilan itu belum tentu sejelek yang lu lihat. Yes. Bener nggak sih? Bener. Ya. Kalau lu belum kenal sama doi, ya lu nggak bakalan tahu ya. Makanya kenalan dong. Kenalan dong. Kenalan. Kang Tato. Kalau nggak kenal mah kata saya. Iya. Kalau saya pacarin. Bener. Oh, itu jadi lu kalau untuk kita bahas keyakinan ya udahlah ya. Ya. Sebenarnya lu udah tahu. Yang gua baca juga itu tato. Pernah gua baca, gua lupa tato itu apa. Setahu gua poinnya yang penting itu tato itu ialah seni. Itu seni. Satu seni ya. Iya. Dan kalau di Mentawai itu ya, kalau di Mentawai itu pernah gak sih ngeliat kayak Oh, iya. orang-orang Gua pernah. kayak Iya. nah, Gua itu, pernah ke Mentawai sendiri. ya, itu dia ada jenis-jenis tatonya tuh. Oh iya. Tato itu melambangkan, kalau di Dayak itu ya, Iya. suku Iban itu melambangkan kalau dia sudah dewasa. Iya, sudah dewasa. Lu udah balik nih. Kalau Iya. kata Islam nih, lu balik, lu Iya. dewasa itu lu ditato Ditato. sama suku Iban. Iya. Gue pernah ke Mentawai itu memang penghargaan mereka. Sorry kalau gua salah. Setahu gua seseorang yang pernah datang sono, penghargaan mereka itu lu bakal dibuatin tato sama dia. Itu emang bener. Terang nggak sih? Benar. Oh itu memang bener ya. Kalau emang lu pengen, dan kalau emang ada temen gue pernah nyampe di Kalimantan, Iya. langsung ke suku Ibannya langsung. Hmm. Itu dia natonya yang pakai bener-bener manual, Bro. Manual. Manual. Iya, manual itu masih yang pakai batu Iya. gitu yang ditutup. Dan itu dia harus melakukan ritual dulu. Hmm. Motong ayam hutan lah, ayam hutan Iya. dulu dipotong, darahnya diminum, Hmm. dan dia natonya itu di tengah-tengah hutan. Bener-bener keadaan segitu Segitunya ya. sampai segitunya. Itu tuh budaya kita yang gak banyak orang yang tahu. Dan aslinya tato itu emang aslinya awalnya dari Indonesia, Ah, bukan serius dari lu? luar mana. Kalau lu bisa baca artikel di Google awalnya tato nih kalau nggak salah ya. Hmm. Kalau nggak salah itu emang bener-bener dari Indonesia. Oh iya. Pencetusnya. Wow. Baru denger gua. Makanya sini dibikin alat yang lebih modern, nah, seperti kayak ada coil lah, sekarang bikin, Iya. sekarang ada lagi rotary Iya. mesinnya. Jadi semakin kesini alat-alat NATO juga itu upgrade juga dong. Upgrade semakin Iya. gampang, semakin mudah, dan lu pun yang awam Iya. tinggal gue setelin jarumnya, Hmm. tinggal apa sih namanya, tinggal gue setelin jarumnya, tinggal gue setel speednya seberapa, masuknya seberapa ke kulit, itu bisa. Oke, gua pengen tahu nih dari lo. Misalkan orang yang pengen udah punya tato, tapi dia pengen hapus. Itu sebenarnya kehapus semua gak sih? Kan itu ada tuh, pernah gue lihat di internet alatnya. Internet. Kayak
Internet ya. Itu kamera anjing. Gue kira ini internet. Iya. Oh lu ngeliat ke sono. Iya. Bener. Jadi kayak ada alatnya itu memang menghilang. Yap. Oke. Tapi ada bekasnya kayak luka gitu. Ya emang yang gue lihat nih, Iya. lu ngapus tato itu emang nggak sempurna hilangnya. Enggak sempurna. Emang bener-bener ada yang bener-bener hilang, Iya. total hilang. Iya, benar. Terusnya juga itu juga memakan biayanya juga banyak. Oh, itu. Gak cuma sekali lu datang Dan itu kulit lu emang bakal balik lagi bakal mulus? balik mulus. Serius lu? Serius. Wah, ada ya. Beneran berarti. Tapi emang lu harus ngerogoh cross check emang lebih banyak, lebih dalam lah kantong lah, dalam sampai segini lah. Gila itu mah apaan? Oke. Tapi duitnya recehan semua. Iya, semua. Yang dari dunia pertatuan ini tentang semi permanen. Siap. Itu gimana sih, Bro? Semi permanen. Tato semi permanen. Iya. Yang gua baca-baca tuh kemarin di Facebook sempet booming tuh. Iya. Lu yang udah pernah bikin semi permanen itu lu bego. Dan yang bikin itu lebih tolol gua kata. Nggak ada namanya istilahnya tato dalam tato itu semi permanen. Nggak ada ya, Bro? Nggak ada. Itu permanen, Bro? Semi permanen itu kan bisa hilang. Iya. Iya kan? Iya, kalau kita nurutin kata yang semi permanen, Iya. berarti itu bisa hilang beberapa bulan. Katanya Nah, booming. ya yang gue lihat itu 3 bulan. Iya. Sampai saat ini ada nih Iya. semi permanen kagak hilang-hilang sampai sekarang. Bisa semi permanen dong. Iya, anjing. Iya, berarti lu udah nipu. Iya, kan? iya, Udah bener nipu. sih, itu Ya. udah nipu. Lu boleh apa sih namanya? Dapetin pendapatan, cuma nggak gitu juga caranya. Gak gitu juga Ya caranya. campingan nggak gitu juga, kasihan lah. Cuan orang-orang di luar gimana nanti? Pikir pakai otak, bro. Iya. Apalagi misalkan seorang anak muda nih, Nato, ngomong sama orang tuanya, Nah, semi permanen kok, iya. Pak. Kayak gitu. Tiba-tiba nggak hilang. Lu maknya ngomel-ngomel, ya Iya, kan? bener. Lu mau diomelin emaknya dia, enggak? Bener Kacau lu. Bener sih. Yang lu Berarti- tahu ya, ada permanen sama temporer. Temporer. Nah, kalau lu mau istilahnya semi permanen, Iya, itu nggak ada. Ini lu temporer aja pakai henna. enak. Iya lah, cuma modal dulu 15.000 dulu punya tato-tatoan bisa hilang. Yang nempel-nempel itu. Iya, daripada semi permanen tuh kayak yang kemarin rame. Oh iya, bener. Iya. Oh, berarti emang nggak ada itu namanya semi permanen. Yang ada permanen sama temporer. Temporer. Temporer itu tuh yang ada jangka waktu. Ya, dia 3 minggu, tergantung lu sebulan nggak mandi-mandi tuh nggak bakal hilang. yang ada kurang aja tuh. Yang ada kurang anjing. Iya. Nggak ada temen lu. Iya. Kalau nggak mandi. Kadang dia kan lihat wah tatoan terus Iya, dia bener. nggak mandi-mandi nih. Nggak mandi-mandi, Ya, bener. ya ada tatonya tapi tetap kurang. Iya. Jadi panu anjing. Iya. Panu. Bener. Jadi temporer tuh itu pakai jarum juga nggak sih? Kalau Atau cuma tempelan doang? kalau yang gua pakai tuh temporer dia ada jarum, pakai jarum. Pakai jarum. Ya, cuman di titik-titik. Karena kan suatu gambar kan ada Iya. garis-garis yang tipis. Iya. Itu pakai jarum yang tipis. Oh, Pakai jarum tapi nggak masuk ke kulit. Oh, nggak masuk ke kulit. Hanya Oh, di itu- lapisan yang paling luar. Oh, lapisan paling. Oh, NATO juga begitu ternyata Iya. ya. Oh. Jadi itu kulit doang ya yang di lu jarumin gitu. Iya, jadi ditempelin kayak ada obat lah, Hmm. kayak ada. Gue tetap pakai henna juga. Gitu. Oh. So, gitu dah. Nih, bukan semi permanen nih. Gue jadi gibah orang nih. Abangnya emosi dibilang jadi semi haters nih, gue jadi permanen. haters nih. Iya, keselnya itu. Kesel sih ya. Ya, lu udah ngebohongin orang gitu. Nggak bagus juga gitu. Enggak ada itu semi permanen. Udah natoin orang, ngambil cuan orang, nggak bagus juga itu. Iya, bagus juga. Kesimpulannya semuanya itu lu dari kita udah ngobrol bartender nih. Ya, Harusnya lu kalau sebagai customer ke bartender itu yang kita bahas tadi yang tentang berantem lah atau apa, lu
menurut lu tuh baik-baik aja lah kayak anak cupu atau gimana sih Mas Kuso? Ya kita tetap profesional karena kita bekerja di bar itu kita kan punya attitude ya. Ya itu Sopan ya, santun itu harus dipakai. Iya. Ketika ada tamu yang emosi, Hmm. ya kan. Emosinya apalagi sama manusia. Iya. Lu tangkep dulu omongan dia, baru lu cerna, lu minta maaf, walaupun salah tuh tamu juga. Jadi misalkan gua nih sebagai customer nyampe ke bar lo itu ya, Yap. jangan terlalu diladenin orang-orang yang rese gitu nggak sih? Ya harus dong, Ya, karena kita di bar itu kan punya attitude ya, punya SOP ya. Ya SOP. Dimanapun kita ngelayanin tamu yang mabok kah, apakah yang lagi butuh curhat kan, tetap kita punya attitude, kita punya sopan santun, batasan. Ya. Karena apapun juga kita juga jangan sampai ada keributan, kita nggak boleh ngomong nggak sopan juga. Iya. Walaupun sedekat apapun sama tuh tamu, Oke. kita harus tetap sopan sama dia, Iya sih. menghargai dia juga. Iya. Jadi buat lu pada yang suka ngebar juga ya lu tujuannya cuma happy di situ bukan berantem, oke? Dan ingat kalau emang lu mabok jangan pernah nyetir. Oke? Terus dunia tato tadi Yes. itu nggak ada semi permanen. Nggak ada saya bilang. Nggak ada sama sekali ya kan. Itu cuma dibohongin doang ya kan. Jadi tanggung jawabi. Misalkan lu pengen nato nih. Jadi ya itu adanya cuma permanen. Jadi pikir-pikir dulu. Nah, benar ada permanen lu nato ya mau gue. Nih. Nanti Ya, ada masalah harga tuannya bisa ngobrolin lah tipis. iya tipis. Terus bro. Yoi. Oke, jadi kita bakal juga nge-share Instagram. Lu ada kan? Ada Instagram atau Facebook. Nanti kita di-share di bawah. Jangan lupa apa? Bro? Jangan lupa klik Like, tombol lonceng, lonceng, lu siap. komen, lu subscribe. Iya. Ya? Kritik dan saran kita terima kok. Nah, lu mau gibah gue juga nggak apa-apa. Oke, sekian dari kita di Semi Sharing Miring hari ini bersama Bang Kang Tato. Tato. Ya, oke. Gua Kahar. Kahar. Oke. Dan gua Pep. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.